Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Cahya Dewanti dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang komunikasi terapeutik, pentingnya mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amelia Cahya Dewanti. Di sini saya akan melakukan sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan tentang virus corona. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Saya Nurul. Oh, Mbak Nurul. Baik, Mbak Nurul. Apakah sebelumnya Mbak Nurul tahu apa itu virus corona? Enggak, apa itu? Oh ya, baik. Virus corona itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Nah, untuk gejala-gejalanya apakah sudah tahu? Oh, yang demam tinggi itu, Ya, lalu? batuk. Ya, lalu? Sudah saya lupa. Oh, ya. Untuk gejala-gejalanya itu ada demam, kelelahan otot, dan nyeri otot. Jadi awalnya itu dari demam dulu, lalu otot-otot kita itu sering nyeri. Nah, itu gejala pertamanya. Yang kedua ada batuk, batuknya itu kering. Lalu ada diare atau mual 1-2 hari sebelumnya. Nah, kalau tiga-tiganya ini sudah sering terjadi di hari pertama sampai hari kedua, lalu di hari kelima ada yang mengalami kesulitan bernafas. Nah, itu mulai dadanya sesak, susah nafas itu di hari kelima. Selanjutnya biasanya terjadi pada mereka yang berusia lanjut. Orang yang mempunyai penyakit kronis seperti diabetes itu rentan terkena virus ini. Dan di hari ke-8 itu kurang lebih 15% pasien mengalami sindrom gangguan pernafasan akut. Nah, itu mulai sesaknya itu tambah sesak dan itu seharusnya udah dibawa ke dokter. Terus yang terakhir, biasanya cairan yang memenuhi paru-paru itu bisa berakibat fatal. Sesegera mungkin harus segera dibawa ke dokter agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, nanti di hari ke-10 pasien yang kondisinya memburuk akan dibawa ke ICU. Lalu yang mengalami gangguan pada perut dan kehilangan nafsu makan itu rentan di waktu ini. Jika kondisi imunitas memburuk, maka dapat menyebabkan pasien meninggal. Gitu Mbak, apakah sudah paham? Ya, sedikit saya paham, Mbak. Nah, lalu apakah Mbak tahu virus corona itu menyebarnya melalui apa? Kerumunan ya? Iya, lalu? Sudah saya tanya cuma kerumunan aja, Mbak. Oh ya, jadi virus corona itu dapat menyebar melalui percikan cairan saat batuk maupun bersin. Jadi kita dianjurkan memakai masker agar orang yang bersin itu bisa tidak menularkan virus corona dari dia ke orang lain gitu. Terus yang kedua ada kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Nah, makanya kita dianjurkan untuk physical distancing. Lalu yang terakhir ada kontak dengan permukaan benda atau barang yang terkontaminasi. Itu makanya kita disuruh untuk sering-sering memakai hand sanitizer dan mencuci tangan agar tidak adanya virus corona di benda-benda itu. Nah, selanjutnya kapan dan siapa yang harus menggunakan masker? Yang pertama itu orang yang sakit, karena orang sakit cenderung dicurigai sebagai orang yang terkena corona. Dan yang kedua, saat sering bersin dan batuk. Nah, itu sangat dianjurkan untuk memakai masker. Dan yang terakhir, orang sehat yang merawat atau berada di sekitar pasien COVID-19. Nah, selanjutnya, Mbak tahu belum cara memakai masker yang benar dan melepaskan masker yang benar? Belum. Ya, di sini cara menggunakannya sebelumnya itu Mbak harus cuci tangan dulu saat menggunakan masker. Nah, 5 waktu cuci tangan apakah Mbak sudah tahu?
mencuci tangan itu yang pertama ada sebelum makan, sebelum menyusui, sesudah BAB, sesudah melakukan aktivitas, dan yang terakhir sebelum menyentuh makanan. Nah, itu harus dibiasakan mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, saat menggunakan masker pastikan tidak ada celah atau rongga antara permukaan wajah dengan masker, dan itu diusahakan tertutup rapat saat menggunakan masker. Dan yang ketiga, jangan sentuh bagian depan masker saat menggunakannya. Jika tak sengaja menyentuh, bersihkan tangan kembali dengan mencucinya. Itu bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, dan cara melepaskannya itu ada 3. Yang pertama, lepas masker dengan mencopot tali dan menyentuh bagian belakang atau dalam masker. Terus yang kedua, buang ke tempat sampah. Dan yang terakhir, cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Sebelum dibuang ke tempat sampah, hendaknya kalau masker medis itu dipotong-potong dulu atau dirusak dulu. Nanti takutnya kalau ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memakai masker bekas untuk dijual kembali gitu. Lalu apa sih pentingnya physical distancing menurut Mbak Nurul? Mengurangi penyebaran virus. Ya, lalu Itu saja yang saya tahu. oh ya, jadi untuk mencegah penyebaran corona ini bisa dilakukan dengan physical distancing untuk mengurangi kontak antar warga, menghindari kerumunan, pertemuan publik dan tempat-tempat umum. Makanya saat ini tidak boleh diadakan kerumunan apapun karena untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Terus yang ketiga, jaga jarak dengan orang lain lebih dari 1 meter. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, membantu mengurangi atau memperlambat penyebaran penyakit. Yang kelima, diharapkan tindakan itu mengurangi orang sakit untuk memiliki kontak dengan orang sehat. Dan yang terakhir, bentuk physical distancing yaitu tidak bersalaman, penundaan acara-acara besar seperti pertemuan masyarakat, hiburan, olahraga ataupun bisnis. Nah, itu yang dianjurkan untuk physical distancing. Terus selanjutnya, bagaimana cara mencegah penularan corona saat menggunakan transportasi umum? Kalau misal Mbak Nurul harus banget keluar terus menggunakan transportasi umum, bagaimana Mbak cara mencegahnya? Membawa hand sanitizer mungkin. Ya, lalu? Menjaga jarak aman. Ya, lalu? Sudah itu yang saya tahu. Oh ya, iya betul. Yang pertama tadi bisa menjaga jarak, lalu mencuci tangan setelah bepergian menggunakan transportasi umum. Dan jangan lupa kalau misal tidak ada air, diharapkan selalu membawa hand sanitizer. Dan yang ketiga, jangan menggunakan handphone jika tidak penting, karena virus itu takutnya kalau sudah menempel di tangan, nanti kita menyentuh benda-benda lain dan virus itu masih berada di situ. Tuh. Dan yang keempat, jangan makan saat berada di transportasi umum. Dan yang terakhir, jangan berpegangan pada tiang. Jika terpaksa segera cuci tangan setelah turun. Gitu Mbak. Dan selanjutnya, gimana kalau misal Mbak Nurul itu bersin? Ditutup pakai tangan. Salah Mbak. Jadi kalau misal ketika bersin dan batuk itu yang benar, yang pertama itu tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Jangan memakai tangan karena takutnya nanti virus itu dapat tinggal di tangan untuk waktu yang beberapa lama. Dan yang kedua, jika tidak ada tisu bisa menggunakan bagian dalam siku Anda. Jadi di daerah sini lalu bersin. Terus yang ketiga, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Dan yang keempat, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol atau disebut hand sanitizer. Dan yang kelima, menggunakan masker. Terus terakhir Mbak, nah kan ada upaya pencegahan COVID dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah itu apa saja? Memakan makanan yang bergizi mungkin. Ya, lalu Sudah Mbak, saya tanya cuma sedikit ya ini. oh
Oh ya, jadi yang pertama itu kita bisa makan dengan makanan bergizi seimbang. Biasanya dicukupi juga dengan cairan minuman air putih minimal 2 liter per hari dan olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, untuk kebiasaan sehari-hari, kita tidak boleh merokok, menggunakan masker ketika sedang batuk ataupun bersin, dan mencuci tangan dengan sabun atau antiseptik. Nah, untuk kegiatan masak-memasak, masaknya itu seharusnya dengan sampai makanan itu matang sempurna dan menjaga kebersihan di lingkungan. Apabila terjadi demam dan sesak napas, hubungi fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes terdekat untuk berkonsultasi. Jangan biarkan itu terlalu lama, nanti takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Gitu Mbak, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Mbak. Makasih ya, Mbak. Oh ya, makasih Mbak Nurul sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi dari saya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi video komunikasi terapeutik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.